karyawan termuda ya di sini ya. Iya. Termuda nih. Sampai saat ini masih saya sih yang termuda. Lu Faras? Lebih tua Faras? Lebih tua Faras. Beda bulan sih sebenarnya. Beda bulan doang. Ya oke lah, berarti termuda lah di Sibabu ya. Oke. Gimana rasanya jadi karyawan yang paling muda di sini? Jumpa lagi di podcast Ruang Cerita, wadah bercerita orang-orang yang kreatif, inovatif, serta inspiratif. Tentunya bersama saya, the one and only Nizar. Oke, di podcast Ruang Cerita kali ini telah hadir seseorang yang lagi-lagi belum pernah tampil di layar kaca si bambu. Dan kita belum pernah mengetahui nih, teman-teman semuanya ini mengenai sosok yang satu ini. Tentang cerita-ceritanya di si bambu studio, atau cerita-ceritanya tentang hidupnya mungkin ya. Nah, untuk itu kita hadirkan seseorang ini ya, untuk kita kulik-kulik ceritanya yang semoga bisa menginspirasi kita dan kita bisa menemukan insight-insight dari sosok yang satu ini yang sudah ada di thumbnail YouTube kalian. Oke, langsung aja kita sambut Mas Gani. Halo Mas Gani. Halo Mas Nizar. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Capek gak nih malam-malam? Sudah terbiasa sih. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ini ngomong duduknya udah enak belum? Enak kok, biasa. Oke, udah Mantap. duduk. Udah relax ya? Relax sekali. Santai ya? Santai. Santai aja. Ini bukan meeting sama klien kok. Oke. Tapi kalau meeting sama klien tuh emang apa namanya? Rasanya tuh gimana sih vibes-nya itu? Vibes-nya ya tergantung dari pribadi masing-masing klien sih. Kadang kita juga nemuin klien yang enakan juga kan. Kayak dianggap temen, bahkan seperti udah kenal lama gitu. Iya, kadang ada juga yang mungkin bawaannya ya serius gitu. Jadi ibarat kadang kan ada klien yang misal dosen nih. Dosen? Kadang kan ada dosen kan yang memesan ke kita. Nah posisi kan saya mahasiswa, jadi ya seperti kuliah aja. Kayak ini ya presentasi tugas kuliah. Kayak presentasi tugas. Oke, menarik. Wah ini dari pembukaan aja udah kita dengar beberapa cerita nih. Secuil cerita dari Mas Gani ya, meeting sama klien beda-beda ya. Beda-beda. Klien kita ini emang banyak karakternya. Betul. Oke, Mas Gani, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih. Oke. Kan teman-teman banyak yang belum kenal nih Mas Gani. Oke. Boleh lah Mas Gani kenalin dulu siapa Mas Gani, terus asalnya dari mana mungkin, sama di si bambu tuh sebagai apa sih? Oke, jadi sebelumnya kenalin ya teman-teman. Saya namanya itu Gani Sayyid Hamzah, biasa dipanggil Gani. Oke. Asal saya dari Brebes. Wah, bocah ngapa? Bocah ngapa itu? Ini nanti itu ya, mohon dimaklumi kalau misal logat saya itu logat-logat ngapak gitu. Barangkali keceplosan. Santai Mas Gani, orang ngapa orang enak. Orang ngapa orang enak. Jargonnya. Lanjut. Oke. Jadi di sini saya tuh bergabung sejak kalau nggak salah tuh akhir 2019 di si bambu ini. Oh udah agak lama ya? Udah agak lama. Jadi posisi itu waktu itu baru lulus STM. STM? Kebetulan saya tuh lulus di STM itu jurusan teknik gambar bangunan. Jadi, sama kayak Faras? Sama kayak Faras. Jadi ya udah ada basicnya lah. Jadi pas fresh graduate langsung masuk ke sini. Dan pas awal-awal tuh ya posisi tuh ada di drafter gambar kerja. Pas awal-awal itu kan sambil latihan juga kan, sambil ya mengenal kultur daripada si bambu. Nah kemudian semakin kesini semakin saya mengenal kultur daripada si bambu dan bisa mengikuti arusnya. Sekarang saya pindah posisi jadi bagian mapping. Bagi teman-teman yang belum tahu mapping itu apa ya, mapping itu jadi seperti ibarat tuh jembatan antara arsitektur dan struktur.
Oh, Nah, gimana tuh ceritanya gimana tuh? jadi misal project daripada arsitek nih ya, udah benar-benar final, udah jadi gitu kan. Itu untuk lanjut ke tahap gambar kerja itu kan ada strukturnya juga kan yang harus disertai gitu kan. Oh, kayak struktur kolom balok Nah, gitu-gitu. betul. Nah, tugas saya tuh di situ. Tugas saya tuh menggabungkan antara arsitektur dan strukturnya itu. Sebelum Oke. tiba ke drafter gambar kerja. Gitu. Menarik, menarik. Wah, ini mapping ini dari struktural dengan struktur. Struktur. Itu kadang ada miss-miss nggak, Mas Gani? Ada miss-miss itu ya biasa sih. Itu sering ya. Ya namanya manusia lah. Kadang eh, ada ketidaktelitian juga gitu kan. Ketidaktelitian. Tapi di sini juga kan ada yang namanya kita saling mengoreksi. Saling mengoreksi. Jadi ya nggak mentahan dari saya doang pas udah keluar itu. Jadi ya dikoreksi dari berbagai pihak dulu sebelum akhirnya itu menjadi produk final gitu. Ya, jadi sampai pada akhirnya final diterima klien itu insya Allah sangat minim sekali dengan miss itu. Oke, wow. Gitu. Itu, wah, ini perkenalannya sangat lengkap ya. Dari nama sampai sistematika kerja ini. Wah, ini kayak ini berasa saya tuh orang yang barusan datang di Sibambu terus dikasih ini. Dikasih tahu tentang Sibambu Studio. Inilah perbedaan kalau orang yang udah lama di Sibambu. Wis. Penjelasannya tuh sangat-sangat rinci banget. Rinci. Emang harus begitu. Tapi ngomong-ngomong nih Mas Gani. Oke. Ini kan Mas Gani sebagai orang mapping dulu juga drafter, udah berapa tahun tadi? Dari 2019. 2019. Nah, itu berarti banyak hal-hal yang dipelajari dong di Sibambu. Sangat banyak. Nah, kira-kira apa aja pelajaran yang udah didapat nih selama di Sibambu Studio? Oke, dari mulai awal ya. Dari mulai awal saya masuk itu ya dari berbagai bidang, misal dalam program modeling. Pertama itu modeling. Soalnya pas dulu SMK juga kan tidak terlalu intens ke situ kan. Jadi saya pas masuk sini ya masih nol sebenarnya. Cuman punya basic-basicnya aja, intinya gitulah. Sedikit-sedikit paham tentang bangunan gitu kan. Jadi saya belajar pertama dari sini itu modeling. Terus kedua itu bagaimana kita itu tahu tentang seluk-beluk bangunan. Seluk-beluk bangunan, oke. Soalnya pas dulu di sekolah kan ya paling misal gambar kan ya cuma gambar doang gitu kan. Nah di sini tuh studi kasus ibaratnya. Jadi proyek yang ada di lapangan tuh langsung saya kerjakan. Jadi ada tanggung jawab di situ, ada tantangan di situ, begitu. Oke. Wah, ini Mas Gani berarti udah ini ya banyak pengalaman banget ya selama di Sibambu ya. Iya, lumayan sih. Dan apa namanya? Ini kan sekarang di mapping nih. Iya. Kira-kira ke depannya tuh apakah ingin menjadi seorang arsitek atau ingin menjadi desainer interior mungkin atau pengen jadi yang lain? Oke, lebih ke arah arsitek sih kalau saya. Arsitek ya? Sesuai ya mungkin emang jalannya saya tuh di situ gitu dan saya sudah ibaratnya kalau kita ada di persimpangan jalan tuh kita udah tahu jalan mana yang harus kita pilih gitu. Gitu. Filosofi sekali. Ini ngomong-ngomong kamu emang bener anak senja gitu? Anak senja dalam konteks apa nih maksudnya nih? Iya, ini tadi aku dengerin kamu tuh kayak ngomongnya tuh filosofis, puitis banget. Kayak kamu tuh ngomong tuh kayak ini, seperti membacakan sebuah puisi. Enggak, oke. Emang bener kamu tuh anak senja? Enggak sih, menurut saya tuh enggak. Soalnya sebenarnya saya suka nggak cuma suka senja gitu, berarti fajar juga harus kita sukai gitu karena kebanyakan dari kita itu terlalu suka senja, terlalu suka fajar. Kita terlalu bersemangat untuk memulai hari tanpa kita menyukai senja, yaitu untuk merenungi apa yang telah kita lakukan hari itu. Inilah bentuk dari
perkataan dengan kenyataan tuh tidak sinkron. Katanya bukan anak senja, tapi ini ngomongnya aja udah kayak anak senja banget, ya nggak? Bener nggak? Ya jadi apa ya? Ya ibaratnya harus seimbang gitu. Seimbang, Kalau ya. kita terlalu menjadi anak senja, kita merenung terus tanpa kita punya semangat untuk melakukan apa yang kita renungi kan gitu kan. Jadi Bener. ya harus ACDC lah ibaratnya harus seimbang gitu. ACDC. Mas Ya. Gani, Mas Gani tuh kelahiran tahun berapa sih? Kalau saya tuh 2001 Mas. 2001. Ya. Ini ngomongnya udah kayak dewasa banget. Kamu ini mengalami pendewasaan dini. Kayak sepertinya. Wah, ya pendewasaan ini nggak apa. Penuaan dini, iya nggak? Nggak ya kayaknya. Nggak. Masih baby face gitu. Masih apa terlalu tua? Kurus sekali ini kayaknya muka saya. Soalnya saking baby face-nya tuh kadang di kantor kan saya sering denger tuh Mas Gani. Ada yang manggil kamu tuh Gani gitu. Iya. Gimana emang? Itu mungkin lihat kamu tuh kayak baby face banget. Atau mungkin dia yang terlalu keibuan. Aduh, marah masih seru marah. Kembali ke podcast. Oke. Oke. Wah, tadi ada yang menarik tuh. Oke. Kita harus merenungi apa yang telah kita lakukan. Nah, iya, betul. Nah, ini juga yang sering aku lihat nih Mas Gani. Oke. Mas Gani tuh kalau di kantor itu sering duduknya pasti di sektor belakang tuh. Oke. Itu apakah merenung atau gimana tuh? Apakah Mas Gani ini apa namanya penghuni sektor belakang kantor yang abadi atau memang itu sektor belakang itu memang dikhususkan untuk Mas Gani atau gimana? Enggak sih, sebetulnya itu kan sebagai apa ya tambahan space ya. Awalnya tuh dari atasannya lah ibaratnya menambah space buat ketika ada karyawan yang mungkin di ruang tengah itu terlalu rapat itu kan bisa pindah ke belakang gitu kan. Cuman saya tuh salah satu termasuk pribadi yang apa ya kalau kerja ya misal kalau kerja itu butuh kenyamanan satu. Butuh kenyamanan. Butuh kenyamanan. Dan mungkin kenyamanan saya itu berbeda dengan kenyamanan orang lain kan. Ya. Masing-masing orang kan punya standarnya masing-masing kan. Kalau standar saya tuh ya gitu kenyamanannya itu ya ketika satu pertama sepi ya maksudnya nggak terlalu banyak bising gitu kan. Terus kedua itu menyatu dengan alam. Nah yang di ruang belakang itu kan agak-agak semi outdoor gitu loh Mas Izar. Semi outdoor. Menyatu dengan alam. Iya. Bisa merasakan sabda-sabda alam. Betul sekali sabda-sabda alam. Semesta. Berbisik. Betul. Ada angin yang menyentuh kulit saya dengan secara langsung gitu loh. Fix ini. Kiblatmu adalah Firsa Besari. Firsa. Aduh. Iya begitu. Oh jadi emang suka mungkin apa ya posisi yang paling enak tuh di belakang buat kerja. Betul. Betul. Oke. Dan ya apa ya? Saya tuh misal kerja ya gitu ya. Juga nggak bisa fokus kalau nggak dengan dengar musik gitu. Dengar musik. Betul. Okay. Sedangkan musik-musik saya, selera-selera saya itu mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang lain gitu kan. Jadi kalau misal saya di ruang tengah terus saya mau nyetel musik saya gitu kan, kayak kurang enak juga kan sama teman yang punya telinga dan mendengar itu gitu kan. Emang selera musik Mas Gani musik apa? Kalau musik saya ya, pertama tuh musik-musik yang mungkin memang itu punya makna yang dalam gitu. Bagi saya punya makna yang dalam. Terus kedua itu ya musik yang contoh ini ya punya filosofi, musik yang punya filosofi gitu. Misal gamelan gitu saya tuh suka sebenarnya dengan gamelan, suara-suara seperti itulah. Musik-musik seperti itu. Wah, ini yang menarik. Saya itu ya jarang menemui orang milenial kelahiran 2000 yang suka musik-musik tradisional seperti gamelan tadi. Nah, ya aku nggak tahu nih Gan. Kenapa kamu bisa suka itu tuh kenapa? Awalnya dari mana?
Oke, jadi jangan berprasangka saya penuaan dini ya. Itu yang pertama, itu yang pertama. Itu terserah netizen nanti yang nonton. Terserah. Oke. Kenapa saya suka ya? Karena di dalam musik tradisional itu punya nilai filosofis dan nilai religius, terus histori yang sangat kental gitu. Dan saya termasuk orang yang sangat menyukai dengan sebuah histori, sebuah filosofi itu. Nah, pertanyaan tuh mulai apa ya? Mulai tertarik tuh sejak kapan? Oh, ya sejak masa-masa menuju pendewasaan sih sepertinya. Masa-masa cari jati diri. Mencari jati diri, ya itu. Ya saya bergaul dengan banyak orang gitu kan, terutama ya teman saya akui banyak orang tuanya gitu. Oh, pergaulanmu tuh banyak orang tua. Banyak orang tua juga yang mempengaruhi itu juga mungkin ya. Emang itu pergaulan di mana? Kok banyak orang tuanya? Di itu, lebih di kampung sih, di kampung saya. Oh, di kampung di Brebes Iya, berarti? betul, di Brebes. Oke. Emang jarang anak-anak kecil atau gimana? Hah? Jarang. Enggak. Ya, itu ya, apa ya? Ya balance sih sebenarnya saya main sama orang tua juga main dengan seangkatan saya juga, main dengan yang mungkin di bawah-bawah saya juga. Jadi ya campur aduk lah mungkin. Dan saya menemukan jadi dirinya itu ya campuran juga sebenarnya. Campuran. Dan itu menjadi saya sendiri gitu. Oke. Wah, oke. Jadi saya sendiri. Pantas kan? Karena ya jujur aja aku juga jarang kenal sama ya generasi milenial yang kelahirannya 2000 ke atas. Itu secara dia ngomong, secara pengetahuan, secara selera musik. Oke. Seperti kamu. Beda banget. Oke. Tapi ya itulah setiap orang beda-beda ya. Betul. Oke. Jadi harus sambil mendengarkan musik. Harus sambil mendengarkan musik. Nah, sekarang kamu pengen nanya, lagu apa yang paling kamu sukai saat ini? Lagu yang paling disukai dari genre apa nih? Yang tradisional atau yang indie-indie gitu? Oh, berarti lebih dari satu yang disukai? Lebih dari satu, banyak. Oke, kalau ini nih deh, lagu tradisional dulu. Lagu tradisional, oke, itu lebih ke lagu-lagunya itu sih, Kiai Kanjeng. Oh, wah, ini nih, orang Maya. Orang Maya ya. Pernah nonton secara langsung? Untuk saat ini belum sih. Belum pernah. Dan saya mengharapkan untuk ya berharap lah ya ibaratnya barangkali dikasih rezeki buat bisa nonton langsung konser-konsernya gitu. Sebenarnya tuh kalau di Semarang tuh dulu ada reguler tuh. Sama Copat Syafaat. Nah, itu. Cuma karena lagi pandemi kan. Lagi pandemi. Tapi pengen banget ya. Pengen banget sebenarnya. Wah, nanti kapan-kapan kita sempatkan kan. Nggih, boleh ke Jogja. Oh, asik. Oke. Mantap. Oke. Kalau lagu indie apa yang paling favorit? Lagu indie. Oke, yang paling favorit ya. Ya. Lagunya Sampai Jadi Debu Banda Neira. Sampai Jadi Debu. Oke. Ya. Nah, itu kenapa tuh? Kenapa suka lagu Sampai Jadi Debu? Kalau di maknai lirik-liriknya itu ya, perliriknya itu ya, itu mempunyai makna yang sangat dalam bagi saya gitu. Dan menyatu sekali dengan kehidupan saya gitu. Relate banget. Jadi ya kadang misal susah tidur nih kan, tidur itu kadang lampunya tak matiin terus tak nyalain Banda Neira itu di samping bantal saya. Oh, jadi yang ngeplay Banda Neira kalau malam-malam tuh kamu? Iya. Oh ya kebetulan ini saya sama Mas Izar itu tetangga kamar. Sampingan ya? Sampingan. Sampingnya Mas Gani siapa? Mas Faras. Jadi ya begitulah. Makanya ini kalau ngobrol sama Gani ini kayak ngobrolan kita di kos. Iya betul. Oke, nah relate nih sama kehidupan. Emang maknanya apa sih lagu itu? Menurut Mas Gani? Lebih ke apa ya? Sebuah perjalanan mungkin ya. Sebuah perjalanan yang mungkin itu harus berakhir. Oke. Harus berakhir. Ya mungkin ya kita tahu lah apa sesuatu yang berawal itu pasti berakhir juga gitu kan. Dan lagu itu tuh sangat relate dengan seperti itu, dengan apa yang telah saya alami begitu. Wah itu dari perjalanan yang harus berakhir terus relate dengan kehidupan Mas Gani itu maksudnya apa?
Dalam hal apa nih di kehidupan Mas Gani? Dalam hal hidupnya ya, maksudnya ya. Oke. Jadi ada suatu peristiwa gitu kan. Singkat cerita aja lah ya ibaratnya. Bapak saya itu mengalami sakit. Ya udah beberapa tahun gitulah ya. Iya, iya. Beberapa tahun. Sampai akhirnya dia itu ibaratnya kambuh lah, ibaratnya kumat gitu ya. Bahasa Jawanya itu kan kumat. Kumat sampai akhirnya dibawakan ke rumah sakit. Iya, iya. Kondisi saat itu saya sedang sekolah kan. Akhirnya langsung pulang gitu kan. Pulang jaga waktu itu jaga satu malam gitu kan. Satu malam. Terus pas paginya itu saya dibangunin sama bapak saya gitu kan. Disuruh berangkat sekolah gitu kan. Iya, iya. Katanya yaudah sana berangkat sekolah aja gitu kan. Terus sebenarnya saya juga nggak tega gitu kan buat ninggalin bapak saya gitu kan. Akhirnya ya udah disuruh gitu kan. Akhirnya ya udahlah saya siap-siap salim berangkat tuh dari rumah sakit langsung ke sekolah gitu kan. Dan itu pas di sekolah juga sebenarnya belajar juga nggak masuk banget. Pas itu kondisi waktu itu nggak konsen banget gitu kan. Sampai pada akhirnya seusai sholat zuhur waktu itu ada keluarga saya datang ke sekolah nyebut saya gitu. Dan dia bilang bapak udah pulang gitu kan. Ya gimana maksudnya pas saat itu ya maksudnya pulang nih maksudnya apa gitu kan. Iya ternyata ya sebenarnya saya juga waktu itu udah memikirkan seperti itu, tapi pas kondisi saat itu saya mencoba meminimalisir untuk berpikir seperti itu. Pasti baik-baik aja gitu kan. Walaupun saya sudah tahu sebenarnya gitu kan dalam diri saya sendiri. Ya pas pulang ya memang seperti itu. Jadi bapak sudah tidak ada pas saat itu juga. Dan saya tidak ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu menangi gitu kan. Tidak menangi masa-masa terakhir, titik-titik terakhirnya dia begitu. Dan itu mungkin menjadi sesuatu yang bukan penyesalan sih sebenarnya, tapi kayak apa ya, merasa ada yang kurang gitu. Iya begitulah. Jadi lagu itu tuh sebenarnya kalau saya puter ya ingatnya ke itu almarhum bapak. Wah, ini sorry banget nih Mas Gani. Iya, gak apa-apa. Ternyata dari sejak SMK ya? SMK, ya. SMK Bapak sudah berpulang ya? Iya, sudah berpulang. Wah, berarti rindu banget nih berarti Mas Gani ya? Ya, pasti rindu banget. Kira-kira kalau misalkan apa namanya Bapak ini bisa menonton nih podcast ini, kira-kira hal apa yang paling pengen disampaikan ke Bapak? Oke. Hal yang paling ingin disampaikan ya? Iya. Ya, ini misal ada bapak saya nih di sini gitu kan. Saya bakal bilang, Pak, ini loh anakmu yang dulu selalu merepotkanmu gitu kan, yang selalu membuat bapak itu berkeluh keringat sampai bercucuran darah itu demi saya. Nah, sekarang saya sudah ada di titik ini, di titik dimana saya itu sudah bisa menghasilkan uang sendiri, penghasilan sendiri. Saya sudah bisa menyekolahkan diri saya sendiri, dan saya sudah bisa mencoba membantu ibu yang saat ini masih sedang ada di rumah itu. Jadi Bapak semoga diterima di sisinya, Bapak tenang aja. Semua yang ada di sini keluarga Bapak itu alhamdulillah baik-baik aja insyaallah. Amin ya robbal alamin. Kita doakan yang terbaik untuk Bapak Gani ya di sana. Semoga selalu diberikan tempat yang terbaik. Amin. Oke. Ini yang cerita saya kok yang sedih Mas Nizar ya? Saya itu selalu ini kalau saya itu lebih ke ini Mas. Tersentuh dengan namanya inspirasi. Mas Gani sampai sekarang sampai detik ini ternyata kuliah itu biayanya dari hasil keringat sendiri ya, dari hasil kerja di sini ya. Betul. Wow. Nah,
Mas Gani. Oke. Apa namanya? Berarti kan kuliah sambil kerja nih sekarang. Iya. Nah, apa nggak sibuk tuh? Apa namanya? Ada tugas kuliah, belum project juga di sini juga ngalir terus. Oke. Gimana tuh cara manage-nya tuh? Yang pasti sibuk sekali ya. Jadi mohon maaf kepada teman-teman sekontak saya. Kalau misal ada yang ngechat dan saya tuh balasnya agak lama gitu kan. Ya karena saya tuh di sini kulturnya itu mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di rumah gitu kan. Yang pertama itu mungkin dari project ya alhamdulillah ya. Pertama kita syukuri dulu ya, project itu banyak ya, project dari kantor. Iya, benar. Kedua tuh untuk masalah kuliah itu kan sebenarnya sudah resiko saya pertama itu kan. Dan gimana cara saya memanage waktunya itu untuk pertama ya untuk jam kerja di kantor itu benar-benar saya maksimalkan. Bahkan kalau misal ada yang harus diselesaikan, saya selesaikan secepat mungkin, gitu, agar tidak mengganggu gitu kan. Dan untuk mengerjakan tugas kuliah biasanya itu saya malam mas. Malamnya, jadi misal pagi sampai sore itu kan kerja gitu kan. Malamnya tuh saya mengerjakan tugas kuliah. Ya begitu. Oke, berarti sudah bisa termanage ya? Sudah bisa dengan sendirinya. Nah, sekarang kita tanya nih hasil manage-nya. Oke. Gimana kuliahnya di semester yang udah semester berapa sih? Baru semester 2 ini. Oh, baru semester 2? Baru semester 2. Kemarin gimana semester 1? Aman IP? Aman sih, alhamdulillah aman. Cum laude. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, berarti terbukti bisa memanage waktu dengan baik ini Mas Gani, luar biasa. Baru semester 1. Loh, jangan baru. Oh iya. Karena besok-besok itu harus bisa dipertahankan. Betul. Nah, ya kan? Betul. Luar biasa Mas Gani. Nah, Nah ini kalau kantor kita kan Senin sampai Jumat ya? Jumat, ya. Kalau kuliahnya berarti? Kalau kuliah ya sendiri itu sebenarnya di kampus yang saya tempati itu hanya hari Minggu sebenarnya kuliahnya. Hari Minggu? Hari Minggu. Sabtu enggak? Sabtu enggak. Oh Sabtu enggak? Sabtu enggak. Hanya Minggu tok? Hanya Minggu tok. Oke. Berarti Sabtu tuh dimanfaatkan untuk apa biasanya tuh? Karena kan full nih hari-hari yang lain. Ya. Sabtu buat ngapain? Sabtu pertama kalau nggak ada kegiatan gitu kan, nggak ada kegiatan lain di luar kantor dan kampus, ya saya ngerjain dua-duanya. Kadang misal ada proyek kantor nih yang memang harus dikerjakan, ya Sabtu itu saya kerjakan gitu. Kalau misal ada tugas yang mungkin besoknya minggu kan. Nah, dan itu misal ada tugas presentasi lah atau apalah itu saya selesaikan di hari Sabtu itu. Nah, sisanya misal ada teman yang ngajak main nih gitu kan, main yuk, ngopi yuk. Biasanya siapa yang ngajakin main tuh? Mas Dizar. Iya kan, biasanya Mas Dizar kan ngopi dulu gitu kan. Ayolah sebat-sebat dulu gitu kan. Itu biasanya. Oke. Gitu. Wah, tapi apa namanya? Hari Sabtu ini kan kosong nih ya. Berarti. Tapi lebih banyak dipakai buat main atau lebih banyak akhirnya berakhir di depan laptop lagi. Ya, kebanyakan berakhir di depan laptop lagi sih. Soalnya saya main juga kalau diajak Mas Nizar. Saya ini loh, bukan mempengaruhi hal yang buruk loh ya. Iya, beliau tuh sebenarnya sangat perhatian untuk merefresh diri saya. Nah, kasihan. Karena di depan laptop terus kan nggak baik juga. Kamu harus menghirup udara segar di luar, melihat pepohonan yang hijau. Betul. Oke. Parah Mas Nizar. Ini kamu ikut podcast malam-malam gini masih ada tanggungan lembur nggak buat besok? Oh, udah enggak sih. Paling ya besok fresh lagi, mulai dari awal lagi gitu biasanya gitu. Oke, Mas Gani. Mas Gani kan bisa dikatakan karyawan termuda ya di sini ya? Iya. Termuda nih. Sampai saat ini masih saya sih yang termuda. Lu Faras? Lebih tua Faras? Lebih tua Faras. Beda bulan sih sebenarnya. Beda bulan doang. Ya oke lah. Berarti termuda lah di Sibabu ya? Oke. Gimana rasanya jadi karyawan yang paling muda di sini?
Menjadi karyawan yang paling muda ya. Apakah merasa minder kah atau mungkin merasa canggung untuk bergaul atau gimana? Enggak sih. Sebenarnya dari mulai saya awal masuk itu kan, itu kan sebenarnya ya mungkin pertama-tama itu kan sebenarnya saya minder dulu. Ya. Loh kok udah S1 semua gitu kan. Udah S1 semua saya apaan lulus STM masih muda gitu kan. Ternyata pas saya berkecimpung di sini, saya bergaul dengan teman-teman di sini tuh ternyata berbeda terbalik dengan apa yang saya minderkan itu. Jadi mereka tuh ya saling membantu, saling apa ya, mengoreksi gitu kan dan seperti tidak ada batasan antara senior dan junior gitu. Ya seperti teman aja gitulah. Jadi ya nggak ada iweh-iweh gitulah maksudnya lah, dalam bahasa Jawa itu kan. Nggak ada seperti itu dan pada akhirnya ya saya menganggap mereka-mereka ya seperti cutting ya, kalau di kampus itu kan cutting gitu kan, kakak tingkat. Ya jadi saya merasa bahwa yang sebenar-benarnya kampus bagi saya ya, yaitu ya si Bambo. Karena di sini ya mungkin bukan maksud meremehkan kampus yang sedang saya itu ya, maksudnya di kampus itu kan kita belajar tentang materi, praktek, kan begitu kan maksudnya. Tapi di si Bambo ini saya tuh belajar langsung studi kasus, langsung apa yang ada di lapangan itu saya kerjakan gitu kan. Jadi nggak main-main itu kan. Harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Dan saya itu di sini dibayar gitu kan. Dan harus ada itu kan, ada pertanggungjawaban di situ. Dan ya maksudnya saya menganggap bahwa yang sebenar-benarnya kampus itu ya si Bambu, dan semua teman-teman di sini itu saya anggap sebagai cutting saya yang selalu memberikan ilmu-ilmu baru pada saya gitu. Termasuk saya. Termasuk Mas Nizar. Jadi si Bambu University ini. Aduh. Mungkin ini ya Pak Bos bisa dibuka nih kampusnya ya. Buat tahun ajaran baru tahun ini ya. Oke, bisa. Jurusannya apa kira-kira ya? Banyak jurusannya nih. Ada arsitek, ada sipil, ada ilmu komunikasi, ada finance, ada DKV gitu kan. Banyak. Fotografer, konten kreator. Seperti nanti dosennya Mas Agus konten. Mas Agus. Kuliahnya di Burjo. Aduh, oh iya. Sering bikin ini kajian-kajian di Burjo. Oh ya. Entah kajian-kajian apa nih? Kajian malam minggu. Buat para jomblo. Oke, Mas Gani, lanjut nih. Sekarang momen berkesan apa yang paling teringat oleh Mas Gani selama di Si Bambu? Oke, kan udah lama nih di Si Bambu. Wah, pasti punya momen dong. Iya. Sebenarnya ya walaupun saya sudah lama, momen berkesannya itu terjadi ketika saya awal-awal di sini. Sebenarnya. Kenapa tuh? Jadi ya sekitar 2 mingguan lah ya. 2 mingguan saya bekerja di sini. Itu saya mengalami kecelakaan, Mas Nizar. Oh, kecelakaan apa tuh? Kecelakaan tunggal sih. Kecelakaan tunggal. Nabrak apa? Waktu itu kan posisi itu mau maghrib kan, pas itu kan maghrib. Saya tuh mengendarai motor dari sini, dari Gunung Pati mau ke stasiun Poncol itu kan. Oh, itu dekat kan Kota Lama. Itu kan jalannya kan turun gitu kan. Nah, sampai Simpang 5, pas itu posisi bukan Simpang 5, namanya apa? Sampangan. Nah, itu kan posisi kan hujan. Iya. Posisi hujan dan pas itu saya melewati jembatan tol. Jembatan tol itu kan ada tiang di tengah penyangganya gitu kan. Nah pas. Oh, yang terowongan itu ya? Nah iya. Itu. Pas mau masuk ke terowongan itu ada mobil di depan saya. Dan tanpa saya sadari waktu itu saya naik motornya mungkin egois apa gimana itu kan. Saya tuh berusaha nyalip dan saya lupa ada tiang di tengah itu. Dan saya nggak mampu buat ngerem karena udah sangat dekat sekali gitu kan. Akhirnya ya udah nabrak gitu kan. Ini tiang tuh diem kan. Tiang diem, gede lagi ya. Iya. Tabrak. Tabrak. Kira-kira tuh
Berapa tuh kecepatan motor pada waktu itu? Sekitar 70-an sebenarnya. Waktu itu kan ngejar itu, posisi kan ngejar gitu kan. Terus gimana tuh? Dengan kecepatan 70 menabrak tiang, Menabrak tiang beton. terus akhirnya gimana? Saya pas kejadian detailnya tuh agak-agak lupa ya, karena waktu itu tuh kejadian saya tuh ya, dari saksi mata itu kan saya terbentur kepalanya itu kan ke tiang beton itu. Jadi pas kejadian itu tuh agak-agak lupa gitu. Di posisi langsung tidak sadarkan diri, bukan tidak sadarkan diri sih, tapi masih setengah-setengah itu kan. Setengah sadar itu. Itu dilarikan ke RSUD Karyadi. Oh iya. Pas di Karyadi itu udah nggak sadar karena udah ada pengeluaran darah yang mungkin lumayan banyak dari kepala itu kan. Oh, sempat pengeluaran darah. Wow. Makanya pas itu tuh posisi malam tahun baru Mas Izar. Dari 2019 ke 2020. Iya, jadi malam tahun baru saya itu tuh di ICU Karyadi itu. Tahun baruku di rumah sakit udah. Iya. Judulnya itu. Bangun-bangun udah 2020 waktu itu. Berarti kamu adalah pasien terlama di Karyadi selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Dari 2019 sampai 2020. Gitu ceritanya. Oke. Terus berarti setelah berganti tahun kamu udah siuman. Iya, udah siuman. Ternyata lukanya luka berat atau luka ini? Sebenarnya luka ringan sih. Tapi itu kejadiannya kenanya itu kan di kepala. Jadi ya mungkin itu yang buat satu nggak sadar diri dan agak-agak lupa gitu. Wow. Sampai waktu itu muka tuh agak sampai mati rasa gitu kan. Muka tuh mati rasa selama. Muka mati rasa itu gimana? Kalau tangan mati rasa itu kan nggak bisa pegang sesuatu. Kalau muka mati rasa itu gimana? Ya sama sebenarnya, dipegang-pegang gini juga nggak kerasa gitu loh. Itu selama 2 bulan tuh saya mati rasa mukanya dan berapa? 2 bulan. Lama juga ya? Lama juga itu penyembuhannya dan itu membuat saya sangat bersyukur sekali ya menikmati karunia Tuhan bahwa hal sekecil ini saja ternyata sangat tidak nikmat ketika nikmatnya itu dicabut oleh Tuhan gitu loh. Oke. Dan itu ya mungkin Allah itu ya beri sentilan sedikit buat saya mungkin agar lebih mensyukuri gitu. Subhanallah. Di malam menjelang bulan Ramadan nih, saya banyak mendapatkan siraman-siraman rohani. Oke, itu berarti pengalaman atau momen paling berkesan atau paling diinget tuh ketika kecelakaan ya? Ketika kecelakaan. Di awal-awal kerja di Sibambu. Awal-awal kerja di Sibambu. Dan apa ya berarti pas itu kan langsung dibawa pulang kan? Langsung dibawa pulang. Terus selang 1 minggu kalau nggak salah ya. 1 minggu tuh Pak bosnya tuh ya. Pak bos Sibambu. Pak bos Sibambu itu datang ke rumah saya, menengok saya. Wah. Ya, maksudnya bayangin aja gitu kan, maksudnya saya baru awal kerja di Sibambu, udah kecelakaan, maksudnya ya merepotkan gitu ya. Kalau dari diri saya ya, nggak enak juga lah ya, maksudnya awal-awal merepotkan gitu kan. Enggak Mas Gani, enggak repot. Ya, itu mah kata Mas Izar. Tapi enggak sih, enggak kuyan. Ya maksudnya dengan posisi saya anak baru gitu kan. Saya mengalami musibah dan Pak bosnya langsung itu tuh sangat care sekali dengan saya gitu. Sampai beliau itu menjenguk saya begitu kan. Bahkan gaji pertama saya itu Pak bosnya yang mengantarkan coba. Di mana-mana kan karyawan minta gajian yang datang ke bosnya itu kan. Lah saya itu bosnya yang ke rumah saya buat nganterin gaji saya. Kalau di Sibambu gajiannya ditransfer sama Mas Finance. Iya itu kan sekarang gitu kan. Pas dulu-dulu tuh enggak. Pas dulu-dulu tuh dari karyawan langsung ke Pak bosnya gitu. Itu dulu berarti sama karyawan yang lain juga? Iya, beberapa ada karyawan yang lain yang ikut gitu. Oke. Wah, menarik sekali ya. Banyak pengalamannya ya. Oke. Nah, ini kan cerita masa lalu nih. Iya. Nah, sekarang nih kita poin yang ke depan nih. Oke. Kalau ke depannya ini
apa yang pengen dicapai sama Mas Gani? Cita-citanya apa nih? Oke, cita-cita ya, khususnya di bidang arsitek. Ya. Oke, kalau dari diri saya sendiri ya, saya tuh sebenarnya pengen gitulah, pengen terus melanjutkan pendidikan. Pendidikan. Iya, kalau bisa ya sampai S3 gitu lah. Amin. Gitu kan. Bareng. Semoga terkabul. Enggak, maksudnya gini, saya tuh walaupun ya mungkin nggak pinter-pinter amat gitu kan ya, nggak pinter-pinter amat lah. Itu kan perasaan lo Eh, aja. tapi jujur saya tuh sebenarnya hobi dengan sekolah gitu loh Mas Isar. Hobi dengan sekolah. Hobi dengan sekolah. Wah, ini lagi-lagi aneh-aneh orang ini. Hobi sekolah coy. Orang di mana-mana hobi itu futsal, main basket, musik. Hobi sekolah. Hobi sekolah. Lanjut. Oke, iya soalnya saya mengalami fase di mana pas lulus STM itu ya. Lulus STM, saya itu nggak kuliah dulu. Dan waktu itu juga sambil nyari-nyari kerjaan juga gitu kan. Jadi kan posisi saya kan ya sekolah enggak, kerja juga enggak gitu kan. Dan saya sangat merasa ada yang hampa gitu loh kalau nggak sekolah gitu loh Mas Ijar. Oh. Iya. Oke. Ada yang hampa gitu. Jadi alhamdulillah saya dapat kerjaan, saya melanjutkan mimpi saya untuk sekolah lagi. Alhamdulillah bisa melanjutkan lagi sekarang dan pengennya itu ya kalau nanti udah wisuda amin gitu kan. Bisa lanjut lagi di S2, bisa lanjut lagi di S3 gitu. Oh, oke. Kita tunggu dan sambil doakan ya Mas Gani bisa lanjut ke jenjang S3 atau bahkan nanti Mas Gani bisa menjadi seorang profesor begini. Amin. Di bidang arsitektur. Bisa menjadi the next arsitek besar di Indonesia bahkan di dunia. Amin. Siapa ini arsitek favorit di Indonesia? Untuk saat ini ya. Ya. Untuk Satu aja tapi. Untuk era-era ini. Ya. Untuk era-era ini. Yang paling saya suka itu Yuri Antar. Oh, Kakak Yuri. Pak De Yuri. Biar lebih muda. Oh iya. Biar kelihatan lebih muda Pak De Yuri. Wah, itu udah senior banget tuh. Iya, itu senior banget. Senior sekali itu. Oke. Nah, Mas Gani, terakhir. Sebagai salah satu karyawan termuda, pun juga yang cukup lama juga di Si Bambu. Oke. Apa yang ingin disampaikan kepada Si Bambu Studio supaya Si Bambu ini bisa terus jaya di udara? Oh, oke. Agar bisa selalu jaya di udara ya. Pertama mungkin dari internalnya dulu ya. Dari internalnya dulu seperti hubungan sesama kerabat kerja gitu kan. Terus pola kerja yang tidak hanya stuck di situ gitu. Jadi apa yang baru itu selalu kita coba. Siapa tahu cocok dan itu bisa kita lanjutkan lagi. Iya. Begitu juga dengan masing-masing individu dari kita. Jadi jangan mudah terpuaskan dengan posisi kita saat ini, jangan mudah terpuaskan dengan ilmu yang sudah kita dapatkan sampai saat ini sehingga membuat kita nyaman dan stuck di situ aja gitu. Jadi selalu mencoba hal baru, selalu mencari tantangan baru yang mungkin dan hakikatnya itu sebenarnya membuat diri kita itu semakin maju Mas Ijar. Oke. Gitu. Wah. Super sekali dari seorang anak muda yang umurnya terpaut 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun dari saya. Oh iya. Super sekali. Seakan-akan saya sedang berbicara dengan orang yang seumuran dengan saya. Oke, thank you Mas Gani buat siap. Cerita-ceritanya. Saya sungguh sangat terinspirasi dari Mas Gani. Bagaimana di usia muda ini Mas Gani sudah bisa menghasilkan penghasilan. Ya, sudah punya penghasilan sendiri, sudah bisa membiayai sekolah sendiri dan bahkan punya tekad untuk tetap terus menimba ilmu ya, tetap sekolah terus, kuliah terus sampai di jenjang S3. Iya, amin. Oke. Mungkin karena kita
Sudah malam banget nih Mas Gani. Ini tag-nya ini malam banget loh ini. Bayangin aja tiga podcast hari ini. Kan kita kan nggak mengenal siang dan malam. Itu dia. Anak si bambu itu sudah terdistorsi waktunya. Kita tuh nggak tahu nih siang atau malam. Selagi kita masih bisa bekerja, kerja ya. Aja. Karena bagi saya itu hidup itu tentang perjuangan Mas Izar, bukan tentang hasil. Karena hasil itu adalah akibat dari perjuangan yang telah kita lakukan. Betul. Dan bekerja adalah bentuk rasa syukur kita telah diberikan kesempatan untuk hidup. Udah diberikan badan untuk kita bekerja, udah diberikan akal pikiran buat mencerna pekerjaan gitu kan. Kalau kita malas-malasan ya ibaratnya kita kufur nikmat juga kan. Oke, gitu. Betul. Ini banyak sekali nih hal-hal positif, semoga bisa tercerna ya. Oke, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk kemajuan podcast Ruang Cerita, dan tentunya support kalian itulah bentuk dukungan kepada pelaku-pelaku dunia kreatif, terutama bagi anak-anak bangsa. Mantap ya. Mantap. Oke, dan kami mohon maaf atas tutur kata kita yang mungkin kurang berkenan, dan semoga hal-hal positifnya bisa tersampaikan dengan baik. Mungkin kita bisa jumpa lagi di podcast Ruang Cerita di episode-episode selanjutnya, tentunya dengan bintang tamu yang kreatif, inovatif, serta inspiratif. Tentunya bersama saya, the one and only Nizar. Mantap. Oke, saya Nizar. Saya Gani. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.